Selamat pagi, siang, sore, dan selamat malam teman-temanku para viewers dan subscribers Maro Channel. Semoga hari Anda menyenangkan dan semua urusan Anda lancar. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang 7 pinjol besar OJK yang sedang terancam bangkrut akibat tingginya kredit macet yang sedang melanda pinjol-pinjol di Indonesia ini. Bagi kalian yang galbay di salah satu pinjol tersebut, sudah saatnya kalian ucapkan selamat tinggal ke pinjolnya. Karena jika pinjolnya benar-benar bangkrut, maka berarti hutang kalian bisa lunas dan kalian tidak akan ditagih lagi. Nah, bagi kalian yang sedang ada galbay di beberapa pinjol legal atau di salah satu pinjol legal OJK, kalian wajib simak video ini baik-baik, siapa tahu ada salah satu dari pinjol yang sedang kalian pakai sekarang ini termasuk ke dalam daftar 7 pinjol tersebut. Tapi sebelum kita lanjut, saya mau sampaikan dulu kepada teman-teman yang butuh booster mental supaya kuat mentalnya untuk menjalani galbay dan dibantu oleh para senior-senior galbay, maka saya ajak kalian semua silahkan bergabung atau masuk ke grup Facebook P3N, Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara. Supaya mental kalian kuat, supaya kalian sanggup untuk menjalani hari-hari galbay kalian tanpa stres. Supaya mental kalian jangan down ketika kalian menerima teroran penagihan dari para debt collector pinjol. Dan kalian pun bisa saling support serta saling berbagi informasi lewat grup ini. Nah, bagi kalian yang mau join, silahkan bergabung lewat link yang sudah saya sematkan di kolom komentar video ini. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Selamat berjumpa kembali dengan saya Maro di Maro Channel. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, share, dan silakan komen di kolom komentar untuk berbagi informasi atau untuk bertanya. Supaya channel ini semakin berkembang dan saya semakin giat dan rajin untuk memberikan info-info terupdate, terakurat, dan juga terbaik bagi para pemirsa sekalian. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai 7 pinjol yang sedang terancam akan bangkrut karena mengalami kredit macet yang begitu tinggi akibat situasi dan kondisi yang sedang berlangsung di negara ini pada saat ini. Dan juga termasuk para nasabah-nasabah ini sudah mulai gerah dengan ulah para debt collector yang selalu melakukan penagihan dengan cara-cara yang tidak manusiawi, dengan cara main teror-teror, main ancam-ancam, main maki-maki. Dan mungkin akan bertambah lagi kredit macet yang akan terjadi ke depannya kalau cara-cara penagihan seperti ini tidak diubah. Dan juga OJK tidak bertindak tegas untuk mereka-mereka ini yang melakukan pelanggaran terhadap aturan dan peraturan yang diadakan atau yang ditetapkan oleh OJK. Oleh karena itu, OJK harus segera bertindak jika tidak ingin suatu saat masalah-masalah seperti ini lebih besar lagi. Sebagaimana yang sudah kita ketahui mungkin dari berita-berita atau bahkan dari informasi-informasi yang sudah saya sampaikan, edukasi-edukasi yang sudah saya berikan di beberapa video di waktu-waktu yang lalu, kita mengetahui bahwa dunia pinjaman online sekarang ini sedang mengalami dinamika yang cukup signifikan, terutama terkait dengan beberapa platform pinjaman online yang legal yang terancam bangkrut. Ada sekitar 7 penyedia layanan pinjol pinjaman online yang legal yang diprediksi mengalami kesulitan keuangan dan berpotensi akan gulung tikar. Fenomena ini tentu saja menjadi perhatian bagi kita semua, terutama bagi para nasabah yang telah menggunakan layanan mereka. Menariknya, 7 pinjaman online yang disebutkan ini bukanlah pinjol yang kecil, melainkan ini adalah perusahaan pinjol yang telah memiliki nama yang cukup terkenal dan juga sudah memiliki nasabah yang banyak. Sehingga ini sangat berpengaruh sekali kepada keadaan perpinjolan yang ada di Indonesia ini. Oleh karena itu, bagi pengguna layanan pinjaman online adalah penting bagi kalian untuk memahami dan membaca situasi saat ini dengan baik, agar kalian dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melakukan keputusan terhadap hutang-hutang pinjol yang sedang Anda pakai sekarang. Salah satu cara untuk mendapatkan informasi terbaik adalah bergabung dengan komunitas atau grup diskusi, di mana sesama nasabah dapat berbagi pengalaman dan juga strategi untuk menghadapi tentang situasi
bagaimana cara untuk menghadapi keadaan-keadaan atau kondisi seperti ini. Salah satunya adalah grup yang telah saya sebutkan tadi, yaitu grup Facebook P3N. Jadi Anda bisa bergabung di sana, saling berbagi informasi, saling support, dan saling menguatkan, serta saling mendukung satu sama lain sehingga mental Anda menjadi kuat dan hari-hari galbay Anda bisa lewati dengan mudah dan tanpa stres serta mentalnya down. Nah, dalam diskusi seputar pinjaman online, penting untuk memahami bagaimana tingkat gagal bayar atau galbay yang mempengaruhi kelangsungan operasional sebuah perusahaan fintech. Misalnya saja, salah satu platform yang bernama Modal Nasional memiliki tingkat gagal bayar mencapai 93%. Angka ini sangat tinggi dan menunjukkan bahwa hanya tersisa 7% untuk kemungkinan bagi perusahaan ini untuk dapat tetap bertahan. Dengan kondisi seperti ini, kita tidak heran jika banyak pihak yang memprediksi bahwa Modal Nasional akan segera bangkrut atau akan segera tutup. Selain Modal Nasional, ada juga platform lain seperti Maucash yang menghadapi situasi lebih kritis dengan tingkat gagal yang begitu besar. Nah, perusahaan ini berada di ambang kebangkrutan jika tren gagal bayar terus meningkat di perusahaan ini. Begitu pula dengan Danamas yang memiliki tingkat gagal bayar 97% yang semakin mempersempit peluang untuk bertahan di industri ini. Sementara itu, koin P2P memiliki tingkat gagal bayar besar yaitu 94%. Nah, kedua platform lainnya yaitu Investri dan Pinjam Go masing-masing mengalami tingkat gagal bayar 96% dan juga 99%. Pinjam Go menjadi yang paling beresiko dengan kemungkinan besar tidak akan mampu bertahan dalam waktu dekat. Bahkan beberapa sumber informasi memperkirakan bahwa dalam menghadapi kondisi yang seperti ini, nasabah perlu mempertimbangkan langkah-langkah yang layak, yang bijak, yang harus segera diambil keputusannya. Meskipun ada tanggapan bahwa membiarkan pinjaman tidak terbayar dapat mempercepat kebangkrutan suatu platform, penting juga untuk kita ingat bahwa hutang ini merupakan tanggung jawab yang harus diselesaikan. Jika kondisi keuangan Anda sedang sulit saat ini, memang sudah selayaknya dan sudah seharusnya Anda untuk gagal bayar dulu. Dan ketika keadaan ekonomi Anda nanti sudah mulai membaik, artinya Anda sudah punya dana untuk membayar hutang, sebaiknya Anda mulailah untuk berusaha mencicil atau melunaskan hutang-hutang pinjol Anda. Karena bagaimanapun, hutang pinjol itu harus dibayar. Namun untuk saat ini mungkin bagi kalian prioritas utama adalah kebutuhan pribadi dan juga keluarga. Jika memungkinkan untuk menyelesaikan kewajiban pinjaman secara bertahap, Anda harus tetap melakukannya secara bijaksana. Namun jika karena situasi dan kondisi serta keadaan ekonomi, maka ada baiknya Anda harus mengambil keputusan yang matang terlebih dahulu agar Anda tidak salah dalam menentukan pilihan. Oleh karena itu, penting untuk memantau perkembangan pinjol-pinjol yang sedang Anda pakai sekarang. Karena sekarang ini sedang dalam masa susah. Ekonomi di Indonesia ini sedang dalam masa susah. Dan bahkan diprediksi tahun 2025 ini akan lebih susah lagi. Bahkan di tahun 2026 nanti. Oleh karena itu, alangkah baiknya kita bersikap bijaksana serta penuh pertimbangan sebelum mengambil suatu keputusan. Anda bisa meminimalkan risiko dengan memastikan keamanan keuangan Anda. Dalam beberapa bulan terakhir, industri pinjaman online telah mengalami perubahan yang signifikan. Bahkan beberapa platform pinjaman online telah mengalami kesulitan keuangan dan berpotensi gulung tikar. Oleh karena itu, penting untuk kalian memahami situasi ini dengan baik dan supaya kalian bisa mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menghindari kesalahan keputusan di masa depan sehingga itu bisa meminimalisir keadaan atau kondisi ekonomi Anda yang buruk di masa depan. Dengan memahami situasi ini, maka Anda dapat meminimalkan risiko dan memastikan keamanan keuangan Anda. Maka dari itu, penting bagi Anda untuk selalu memantau situasi dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menghindari kerugian atau kesalahan-kesalahan supaya ekonomi Anda nanti, keuangan Anda ke depannya tidak terlalu buruk. Karena memang kondisi dan keadaan serta situasi di negara kita ini bahkan di seluruh dunia pada saat ini sedang dalam masa kritis. Bukan hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia.
Jadi saya berharap semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman yang sedang galbay. Mudah-mudahan ya ke depannya rezeki kalian lancar supaya kalian bisa melunasi hutang-hutang yang sedang menunggak dan kalian bisa menata hidup kalian kembali walaupun kalian sudah sempat salah ambil tindakan mungkin dengan cara meminjam ke pinjol yang tidak tepat atau mempergunakan pinjaman yang kalian pakai dengan kurang tepat sehingga itu menjadi suatu permasalahan ekonomi bagi kalian sekarang. Namun ke depannya, bagi kalian tidak ada kata terlambat selagi masih hidup dan sehat, kita akan bisa memperbaikinya. Kalian pasti bisa memperbaikinya supaya lebih baik lagi di masa depan. Jadi bagi kalian yang hidupnya terlanjur sudah parah, sudah susah karena pinjol, tetaplah bersabar, tetaplah berdoa, dan tetaplah semangat dalam segala tindakan. Kalian harus mempergunakan segala kemungkinan, segala kesempatan, dan segala tawaran yang memungkinkan untuk merubah ekonomi ke masa depan. Karena keadaan sekarang ini memang lagi keadaan yang sedang tidak bagus. Saya berharap semoga materi kali ini bermanfaat bagi saudara-saudari sekalian. Sampai ketemu lagi di sesi-sesi video berikutnya dan saya ucapkan salam sahabat.